Nah, sekarang dengan workload yang terdistribusi, dengan server yang terdistribusi, aplikasi yang terdistribusi, kita udah harus bicara dari yang perimeter base atau network centric itu geser ke workload centric gitu ya. Jadi kita harus mengikuti si server, si aplikasi itu hidup di mana. Workload di zaman sekarang itu udah ada yang tadi ada yang VM, ada yang microservices, ada yang lagi-lagi ada yang on-prem, ada yang on-cloud. Mereka saling komunikasi, dan komunikasi itu kalau di data center itu bahkan nggak ngelewatin firewall kemungkinan besar, karena bisa jadi secara traffic bahkan itu mungkin nggak keluar dari host itu. Jadi kalau traffic itu mungkin masih dalam satu server yang sama. Gimana mau ngebatasin dengan perimeter firewall kan? Hai Mas Rian, kembali lagi bersama saya Ino di Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Mas Rian semua, kalau kita bicara soal firewall nih, teknologi ini kan sebenarnya sudah lama ya menjadi tulang punggung keamanan jaringan. Tapi pertanyaannya, apakah firewall yang kita gunakan hari ini sudah cukup relevan dengan aplikasi yang berjalan saat ini? Dulu firewall itu ditempatkan di satu titik, di depan jaringan. Dan semua traffic lewat satu pintu. Tapi sekarang kondisinya tuh udah berbeda. Aplikasi tersebar di data center, di public cloud, bahkan di multi cloud. Jadi traffic itu nggak lagi dominan dari user ke server, tapi justru antar aplikasi atau antar workload. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah cukup dengan menambah firewall atau kita perlu pendekatan baru untuk mengamankan lingkungan hybrid ataupun multi cloud? Untuk membahas ini lebih dalam, tentunya saya sudah mengajak para expertnya dan akan kita kupas dari tren keamanan IT, mitos dan juga fakta tentang hybrid mesh firewall sampai bagaimana solusi terkini bisa membantu organisasi Anda untuk menghadapi kompleksitas hari ini. Bersama saya sudah ada Pak Ray Rahman Putra, Solution Engineer Cybersecurity dari Cisco Systems Indonesia, dan juga Bapak Ardi Haris, GM Automation dan Networking PT Master System Infotama Tbk. Halo Pak Rin, halo Pak Ardi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Luar biasa baik ya. Nah Pak Rin dan Pak Ardi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal nih, dan kalau kita refer ke laporan dari Cisco nih, saya mau bacain dulu. Jadi ada report Cisco bahwa lebih dari 80% organisasi saat ini sudah menjalankan hybrid cloud. Jadi artinya workload itu tidak lagi hanya ada di satu tempat. Jadi berjalan bersamaan di data center dan juga public cloud. Dan ternyata perubahan ini juga mengubah cara aplikasi berkomunikasi gitu ya, dan mengubah traffic, dan bisa menjadi tantangan baru untuk tim IT tentunya ya. Nah, menurut Pak Ren dan Pak Ardi nih, tren keamanan IT apa sih yang paling terasa saat ini? Dan tantangan apa sih yang paling sering dihadapi di perusahaan, di lapangan? Mungkin Pak Ren dulu. Oke, thank you Ino. Jadi benar ya, sesuai dengan riset Cisco juga, seperti yang Mbak Ino juga sudah paparkan tadi, salah satunya memang challenge-nya berasal dari workload yang sekarang udah mulai terdistribusi. Jadi mungkin di era sebelumnya perusahaan itu membangun server aplikasinya itu semua sentralisasi di data center gitu ya. Nah, dengan era distribusi ini aplikasi server itu tidak hidup lagi di on-premise tapi bisa di mana-mana gitu ya. Makanya itu disebut hybrid gitu ya. Nah, sekarang yang jadi challenge security itu biasanya dikelola secara terpisah-pisah. Karena kita paham, terutama apa yang Cisco lihat, biasanya beberapa perusahaan itu melihat security itu sebagai sesuatu yang ditambahkan di ujung gitu ya, bolt on gitu ya. Nah itu yang akhirnya jadi PR, salah satunya adalah masalah policy gitu ya, kemudian toolsnya mungkin yang akhirnya jadi terpisah-pisah gitu ya. Kemudian karena tantangan keamanan itu jadi makin kompleks gitu ya sekarang, selain dari tadi saya udah cerita policy-nya itu yang harus diprotect banyak ya, ada di on-premise, ada di on-cloud gitu ya. Kemudian environment-nya juga sekarang jadi berbagai macam yang harus diprotect oleh perusahaan. Salah satu risk yang kita lihat itu adalah misconfiguration gitu ya, karena banyaknya tools yang mungkin akhirnya digunakan oleh IT di beberapa perusahaan atau di organisasi gitu ya, sehingga banyak yang harus dikonfigurasi. Dan salah satu prinsip yang kita lihat dari sisi security itu complexity itu meng-create risk gitu ya. Semakin kompleks itu
semakin banyak resiko di situ. Salah satunya adalah miskonfigurasi, gitu ya. Kemudian mungkin tambahan juga dari salah satu survei Cisco yang kita juga melihat 79% organisasi itu maunya gitu ya punya satu platform security itu yang consolidated atau terpadu gitu lah ya bahasanya. Karena seperti yang aku bilang tadi kan, karena awalnya infrastruktur itu berkembang dari on-premise ke cloud, sekarang jadi hybrid, dan security itu biasanya solusi yang mengikuti di belakangan. Akhirnya mereka mulai melihat kok sepertinya kompleks ya. Bisa nggak ada satu atau dua security solusi saya yang saya bisa konsolidasikan itu semua, sehingga policy yang diterapkan di on-premise environment di cloud itu kita bisa deploy secara konsisten, kurang lebih seperti itu. Nah ini juga sebenarnya kita mendorong adanya perubahan pendekatan security gitu ya, dari yang tadinya tuh network centric ya. Kalau kita tadi bahas firewall, betul, firewall itu kita start dari sesuatu yang sebenarnya ada di jaringan, dan biasanya orang itu mungkin mikirnya atau beli firewall itu hanya untuk ditaruh di perimeter gitu ya. Nah sekarang dengan workload yang terdistribusi, dengan server yang terdistribusi, aplikasi yang terdistribusi, kita udah harus bicara dari yang perimeter based atau network centric itu geser ke workload centric gitu ya. Jadi kita harus mengikuti si server, si aplikasi itu hidup di mana. Nah itulah yang didefinisikan sebagai konsep hybrid mesh firewall gitu ya. Mungkin sedikit tambahan juga kalau kita ngomongin tren IT sekarang ini yang Cisco lumayan lihat gitu ya di lapangan dari tim security itu, terutama adanya tren teknologi atau keharusan untuk mendeploy hyper segmentation, terutama dari industri financial service industry. Salah satunya memang adanya regulasi gitu ya dari rekan-rekan regulator yang mengharuskan adanya pembatasan aplikasi yang digunakan untuk transaksional gitu ya. Nah itu yang kita melihat saat ini yang dari Cisco lihat gitu. Oke. Kalau Pak Ardi, dari sisi Pak Ardi bagaimana Pak melihat ini? Iya, setuju deh tadi yang dibilangin Ring. Jadi sekarang kalau kita lihat di banyak perusahaan, di customer kita gitu ya, itu workload-nya udah mulai tersebar. Ada yang on-prem tentunya masih ada juga yang di public cloud, bahkan ada yang multi cloud tadi kata Ino juga kan. Nah, firewall perimeter tetap harus ada, ya nggak bisa enggak, itu udah standar lah ya di enterprise khususnya ya. Nah, tapi gimana kita memprotek sesuatu yang di dalamnya nih, yang begitu perimeter itu terlewati, terus apa yang terjadi gitu kan. Nah, itu banyak tools sekarang ini, kompleks. Setiap tools punya manajemennya sendiri, punya dashboardnya sendiri ya kan, terpisah-pisah. Setiap ada problem baru pasti ada solusi baru, ujung-ujungnya dashboard baru gitu kan. Jadi sekarang itu kalau kita main ke tempat customer kita, itu tools yang mereka tuh banyak banget. Jadi setiap solusi punya tools sendiri, punya dashboard sendiri. Nah gimana kalau kita lihat tuh gimana caranya kita bisa jadiin itu consolidate lah. Jadi manajemennya terpusat, terus dashboardnya juga terpusat, policy itu juga bisa sekali dibuat kita push ke semua gitu. Itu menurut kita itu penting ya, karena dengan banyak tools, banyak human intervention, itu peluang untuk terjadinya human error tuh besar. Apalagi sekarang juga masuk ke era baru nih, era AI, di mana workload-nya juga itu traffic-nya tuh besar banget gitu. Jadi kalau kita pakai tadi yang perimeter firewall aja, itu mungkin akan jadi bottleneck gitu. Nah, itu juga perlu kita pikirin juga tuh solusinya gimana. Nah, salah satunya solusinya itu adalah menurut saya ya, menurut kami itu adalah hybrid mesh firewall. Oke. Berarti hybrid mesh firewall itu sebenarnya bisa membantu. Betul ya Pak. Oke. Nah, dengan kompleksitas yang tadi Pak Ardi sudah sebutkan nih, sebenarnya apa sih first step yang harus dilakukan atau disiapkan oleh perusahaan Pak?
first step dari perusahaan pertama ya kita mesti lihat lagi workload-nya itu seperti apa sih gitu. Apakah ada bare metal, apakah ada visualisasi, apakah ada yang sekarang itu juga banyak yang sudah implement microservices. Itu kita lihat dari situ, terus aplikasinya itu seperti apa. Nah dari situ kita assess harusnya solusinya itu adalah bagaimana yang terbaik gitu. Kalau tadi kata Ren kan aplikasi bisa ada di mana aja, bisa pindah kemana aja. Nah itu policy juga harus bisa ngikutin kan. Nah itu yang kita harus, menurut saya mesti pertama kali itu mesti tahu lah kondisi existing itu kayak gimana, gapnya seperti apa. Nah nanti baru dari situ solusinya apa yang harus kita terapkan. Oke. Dari Taren? Ya menambahkan ya poinnya Mas Ardi. Jadi yang tadi di depan juga sebenarnya sudah saya iterasi gitu. Jadi yang tidak kalah penting itu konsolidasi. Jadi penting untuk dengan sekarang eranya hybrid gitu ya, dari sisi infrastruktur jangan sampai solusi security yang diambil itu malah nambah ribet gitu ya. Betul. Makanya salah satu kata kuncinya adalah konsolidasi sih. Apapun solusi firewall-nya yang mungkin akan diterapkan gitu ya, itu jangan sampai jadi bagi IT tuh kayak wah ini tools baru lagi yang saya harus manage gitu ya, untuk Terus baru lagi dashboard baru lagi, betul. Makan waktu lagi untuk Makan waktu lagi, itu dia. Oke. Nah, kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya kan firewall tradisional tuh masih banyak yang digunakan ya. Dan apa sih keterbatasan firewall tradisional di kondisi saat ini, Pak Ren? Oke, firewall tradisional tuh don't get me wrong ya. Jadi firewall itu sampai detik itu tuh masih jadi poin yang penting gitu ya. Saya bahkan selalu bilang ada dua barang gitu ya, kalau Anda tidak punya, tidak tahu gitu ya mau mulai dari mana security Anda gitu ya. Yang pertama itu adalah firewall, yang kedua adalah endpoint protection gitu ya. Jadi ya, so firewall masih penting gitu ya. Nah, tapi kita tahu firewall itu punya limitasi gitu ya. Tadi seperti Mbak Inu bilang, salah satunya adalah ya dia kerja di perimeter gitu ya, di jaringan. Artinya asumsinya gitu ya, kalau firewall ini mau mengamankan traffic atau melakukan inspeksi terhadap traffic jaringan, ya traffic jaringannya harus lewat dia gitu ya. Nah yang jadi challenge itu tadi gitu ya, seperti yang Mas Ardi bilang. Nah sekarang workloadnya udah di mana-mana gitu ya, firewallnya di on-premise, workloadnya ada di mana-mana gitu ya. Salah satunya ada di cloud atau mungkin di VM yang kita harus proteksi trafficnya itu antara VM ke VM yang mungkin aja itu nggak pernah nyentuh firewall sama sekali. Nah itu yang salah satu poin yang penting. Oke. Dari Pak Ardi mungkin mau menambahkan? Ya mungkin benar tadi ya, saya setuju dengan yang Rin bilang ya. Jadi kan nggak bisa lah ngilangin firewall, walaupun bagaimanapun tetap di pintu masuk itu harus ada firewall, dan dia biasanya melakukan inspeksi yang sampai layer 7 lah kita sebut. Nah itu tetap akan ada, tapi bagaimana kita melengkapinya dengan east-west security-nya. Jadi gimana kita bisa nerapin dia di multi cloud tadi environment-nya, terus bisa mengcover workload yang banyak, skill yang banyak gitu, dengan otomasi, dengan AI. Nah itu yang menurut saya juga perlu dilengkapi dari firewall perimeter ini. Oke kalau gitu. Nah sebelum kita bahas lebih jauh nih, kita akan main game singkat dulu, mitos atau fakta. Jadi nanti akan ada beberapa mitos dan fakta, silakan dijawab. Kira-kira statement ini menunjukkan ke mitos atau lebih ke fakta. Oke, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Hybrid mesh firewall itu sebenarnya hanya firewall biasa yang dipasang di banyak tempat. Mitos atau fakta? Wah, mitos. Mitos. Iya, jadi dan ini common ya saya dengar gitu ya. Pada saat pertama kali hybrid mesh firewall ini diperkenalkan gitu ya. And by the way bukan kami gitu ya, bukan Cisco yang memperkenalkan gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat, Gartner sendiri sudah mengubah definisi hybrid enterprise firewall menjadi hybrid mesh firewall gitu ya. Dan itu
sebenarnya pendekatannya tidak sesimpel saya punya firewall dan saya bisa tempatnya di mana-mana. Saya beli firewall VM, saya beli firewall physical gitu ya. Nah, hybrid mesh firewall itu lebih ke arah sebenarnya bagaimana kita menginfuse gitu ya, memasukkan fungsi firewall itu ke semua server, ke semua workload yang dimiliki oleh customer kita, baik itu yang ada di VM, di kontainer gitu ya, di server gitu ya. Apalagi kalau kita udah ngomongin nanti multi cloud, kurang lebih kayak gitu. Oke. Pak Ardi setuju apa nih? Iya, setuju lah itu. Terus mungkin karena namanya hybrid mesh firewall, jadi orang pikirannya Ya, mungkin ada yang banyak yang pikir itu nempatin firewall di mana-mana. Padahal sebenarnya bukan itu, tapi lebih ke yang tadi Ren ceritakan ya. Centralized policy, terus visibility end to end, terus connectivity antar solusi-solusi keamanan tadi itu sebenarnya lebih ke arah situ lah. Oke. Kalau gitu kita masuk ke pernyataan berikutnya nih. Pernyataan nomor 2. Mitos atau fakta? Cukup menggunakan perimeter firewall untuk melakukan segmentasi di data center. Itu juga mitos. Oke, ini juga mitos yang kedua ya Pak. Mitos. Kenapa tuh Pak? Ya karena tadi ya, karena workload di zaman sekarang itu udah ada yang tadi, ada yang VM, ada yang microservices, ada yang lagi-lagi ada yang on-prem, ada yang on-cloud. Mereka saling komunikasi, dan komunikasi itu kalau di data center itu bahkan nggak ngelewatin firewall kemungkinan besar, karena bisa jadi secara traffic bahkan itu mungkin nggak keluar dari host itu. Jadi kalau traffic itu mungkin masih dalam satu server yang sama. Gimana mau ngebatasin dengan perimeter firewall kan? Itu nggak mungkin kan lah. Solusinya harus dengan solusi yang lain yang bisa melihat traffic itu sampai level VM, sampai level workload, bahkan sampai level microservices. Oke, kalau gitu. Pak Ren mungkin sepakat? ya betul. Mitos juga, menurut saya juga mitos. Mungkin saya ada cerita sedikit pengalaman nih dari customer saya yang sebenarnya awalnya mereka percaya mitos ini gitu. Jadi mereka pikir untuk segmentasi kita pecah VLAN aja aplikasi kita, kemudian kita pasang firewall gitu ya di situ. Ternyata mereka lupa yang ibaratnya mereka memang yang menyediakan rumahnya gitu ya, kontrakannya gitu ya, tapi yang beraktivitas di sana tuh orang aplikasi atau tim aplikasi gitu ya. Jadi mereka baru sadar setelah diimplementasi bahwa ternyata di dalam satu VLAN kita itu masih ada loh server atau VM yang ngobrol gitu ya, sehingga mereka menganggap kayaknya nggak bisa kita pakai firewall tradisional doang nih untuk data center gitu, itu kurang lebih. Microsegmentation lah istilahnya. Betul. Microsegmentation. Oke, kalau gitu kita masuk ke pernyataan nomor 3 atau yang terakhir nih. Mitos atau fakta? Hybrid mesh firewall terlalu kompleks untuk dioperasikan. Disclaimer ya. Disclaimer ini menurut Cisco ya, gitu ya. Karena kita ngerti teknologinya baru, kemudian istilahnya baru, dan beberapa orang tuh menganggap barang apa lagi ini yang harus kita manage gitu ya, hybrid mesh firewall ini. Tapi paling nggak dalam konteks Cisco kita melihat sebenarnya enggak gitu ya, karena bagaimana kita pengen sebenarnya dengan hybrid mesh firewall ini, kalau konfigurasinya, manajemennya kita unified untuk berbagai macam bentuk firewall ini gitu ya, sebenarnya nggak sulit kok gitu ya, kita bisa kelola sistem itu dengan easy enough gitu ya, dengan mudah dioperasikan. Kata kuncinya itu kalau kita consolidate configuration dan manajemen dari semua firewall ini. Kayak gitu. Oke, Pak Ardi sepakat Pak? Iya, sepakat sih. Jadi kalau menurut saya ini salah satu game changer sih. Jadi gimana bisa membuat satu centralized manajemen untuk semua solusi ini, yang sebelumnya itu multiple dashboard, multiple management tools, itu jadi satu dengan dengan policy yang sama yang bisa kita push ke semua perangkat. Ini menurut saya salah satu game changer lah. Oke. Nah,
dari beberapa pernyataan tadi kelihatan bahwa banyak nih ternyata miskonsepsi tentang hybrid mesh firewall. Padahal tadi kalau kata Pak Ardi, padahal ini game changer sebenarnya Pak ya. Oke, nah Pak Ardi sebenarnya apa sih Pak hybrid mesh firewall? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi supaya kita tergambar nih Pak. Solusi security yang memprotek workload, dekat ke workload dimanapun dia berada, baik di on-prem, lagi-lagi di public cloud atau di multi cloud. Simpelnya itu hybrid mesh itu bukan apa ya, firewall satu gitu ya, terus dia mengcover semuanya gitu ya. Tapi justru itu yang kita ubah paradigma atau konsep firewall itu gitu ya. Jadi seperti namanya mesh gitu ya. Jadi harapannya fungsi firewall itu bisa seperti jaring, kita infuse, kita masukin ke titik terdekat dari si workload gitu ya, saling terhubung. Ya jaring kan harus terhubung ya. Jadi kalau firewallnya putus satu sama lainnya bukan jaring gitu ya. Ya harus terhubung satu dengan yang lainnya. Tadi benar kata Mas Ardi, konsisten gitu ya, sehingga visibility yang didapat itu dari yang tadinya cuma di ujung, di perimeter, sekarang sampai ke level terkecil dari workload kita bisa dapat.